Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Wa lan perkara quti'a kang dipegot apa ma min hayawanin saking hayawan hayyin kang urip fahuwa mongko iku utawi ma iku mayyitun batang illa sya'ra angin rambut ayal maqtu'a tegese kang dipegot min hayawanin saking hayawan makulin kang kena dipangan wa fi ba'dhin nusakhi lan iku tetep ing dalem setengah pira-pira nuskhah matan utawi dawuh illa syu'ura angin pira-pira rambut al muntafa'a kang dialap manfaat opo biha kelawan asyu'ur fil mafarisi ing dalem pira-pira lemek wal malabisi lan ing dalem pira-pira penganggo wa ghairiha lan ing dalem saliyane al mafarish wal malabis. Pada bagian ini Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimallahu taala menjelaskan berkaitan dengan bagian tubuh atau bagian dari hayawan yang terputus atau terlepas ketika hayawan itu masih hidup. Maka statusnya ini apakah suci atau najis? Maka beliau mengatakan, wa ma quti'a min hayawanin hayyin fahuwa mayyitun illa sya'ra ayil maqtu'a min hayawanin ma'kulin al muntafa'a biha fil mafarishi wal malabis wa ghairiha. Jadi bagian-bagian yang terputus atau bagian-bagian yang terlepas dari seekor hayawan yang hidup, maka statusnya adalah mayit atau bangkai, kecuali rambut, yakni rambut yang terlepas atau terpotong dari hayawan yang makul, yang halal dimakan dagingnya melalui penyembelihan secara syar'i. Alasan kenapa perkara atau bagian tubuh yang terlepas ketika dia masih hidup disebut bangkai, itu adalah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni hadis ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun. Perkara atau bagian tubuh yang terlepas ketika dia masih hidup maka statusnya adalah mayit atau bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Makna hadis ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu taala di dalam hasyiah beliau, wal muradu annahu kamaitatihi taharatan wa najasatan. Fama quti'a minas samak wal jarad wal adami wal jin tahirun wa ma quti'a min nahwil himar wasyati najisun. Maksud dari hadis ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun itu adalah bahwa hukum bagian tubuh yang terlepas atau terpotong dari hayawan yang masih hidup itu statusnya adalah sama halnya status bangkainya hewan tersebut dari sisi kesucian dan kenajisannya. Beliau memberi contoh fama quti'a minas samak wal jarad wal adami wal jin tahirun, bahwa bagian-bagian yang terlepas atau terputus dari misalnya ikan dan belalang, maka hukumnya suci. Karena apa? Karena bangkainya ikan dan belalang itu adalah suci, sehingga bagian yang terlepas
atau terpotong dari ikan dan belalang semasa dia hidup, ini hukumnya suci sebagaimana hukumnya bangkai ikan dan belalang tersebut. Sedangkan perkara atau bagian tubuh yang terlepas dari semisal himar, keledai, atau kambing, ketika himar dan kambing ini masih hidup, maka hukumnya najis. Karena apa? Karena bangkainya himar dan bangkainya kambing itu hukumnya najis. Namun demikian, tidak semua bagian tubuh yang terlepas dari hayawan yang masih hidup hukumnya najis atau berstatus bangkai. Yang dikecualikan dari itu adalah rambut, yaitu rambut al-maqtu' min hayawanin ma'kul, yaitu rambut yang terlepas dari hayawan yang makul, yang halal dimakan melalui proses sembelihan yang syar'i. Contohnya misalnya domba. Seluruh bagian tubuh dari domba ini ketika terlepas atau terputus ketika dia masih hidup, hukumnya berstatus bangkai, sehingga statusnya najis, kecuali bulunya. Maka bulu domba ini ketika terlepas ketika dia masih hidup, statusnya suci. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah wa qauluhu illa sya'ra wa mithluhu as-suf wal wabar war-rish. Yang semisal dengan rambut itu adalah bulu yang kasar ataupun bulu yang halus ataupun rish. Semacam bulunya unggas, ayam dan seterusnya. Maka itu semua ketika terlepas dari hewan-hewan tersebut, yaitu hewan yang halal dimakan dagingnya, selama mereka hidup, maka hukumnya suci. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa min awsafiha wa aubariha wa asy'ariha asasaw wa mata'an ila hin." Oleh karena itu, ketika kita memperhatikan ta'bir atau redaksi dari Asy-Syaikh Ibnul Qasim Al-Ghazi ini, yaitu redaksi illa sya'ra ayil maqtu'a min hayawanin ma'kul, maka yang dikecualikan dari itu adalah hayawan-hayawan yang dagingnya tidak bisa dimakan. Maka walaupun jika rambutnya yang terlepas ketika dia masih hidup, statusnya adalah najis. Karena apa? Karena itu hayawan yang tidak bisa dimakan. Contohnya misalnya adalah himar dan juga hirroh atau kucing. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah wa kharaja bil ma'kul ghairuhu kal himar wal hirroh, kucing. Maka hukumnya rambut kucing yang terlepas dari badan kucing selama dia masih hidup, ini hukumnya najis. Fasya'ruhu najisun. Walaupun rambut atau bulu kucing ini hukumnya najis, lakin yu'fa'an qalilihi, statusnya dima'fu jika jumlahnya sedikit. Bahkan wa'an katsirihi fi haqqi man ubtuliya bihi, status rambut atau bulu kucing ini hukumnya juga tetap dima'fu walaupun jumlahnya banyak. Ini bagi orang yang memang tidak bisa menghindari banyaknya rontokan bulu kucing. Misalnya, dia adalah seorang dokter hewan yang setiap hari selalu berurusan dan bersentuhan dengan kucing. Ataupun juga semisal tukang pangkas bulu ataupun tukang pangkas rambut hewan-hewan yang ghairu ma'kulil lahmi. Sehingga karena sulitnya menghindari banyaknya rontokan bulu kucing ini, maka status rontokan rambut atau bulu kucing ini hukumnya dima'fu walaupun jumlahnya banyak. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala faslun fi ahkamil at'imati al-halal minha wa ghairiha ila huna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.